Halo, ketemu lagi. Oke, video kali ini kita akan membahas mengatasi bottom shock atau tabung stok variasi yang kebetulan yang kali ini di motor saya adalah tabung shock variasi Artistech Profiori yang di video sebelumnya sudah saya buatkan videonya. Oke, langkah pertama kita copot shock dari segitiganya, lalu kita buka tutup dan kita tuang dulu olinya. Kita tuang sampai betul-betul bersih, kita keluarkan pernya. Oke, seperti ini caranya. Cara mengatasi tabung shock variasi yang rembes atau bocor di antara sambungannya itu, nanti kita akan melakukan penggantian part dari tabung shock itu. Oke, sebelumnya seperti ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kita keluarkan olinya betul-betul sampai habis, lalu nanti kita akan membuka sambungan di antara bottom shock atas dan bottom shock bawah ya, yang di sini nih berwarna hitam dan silver, like silver. Oke, cara membukanya hanya kita putar seperti menggunakan tangan seperti ini. Kita putar sampai terpisah antara bagian atas dan bagian bawah, lalu nanti kita keluarkan dari asnya. Oke. Nah, yang nanti perlu kita repair itu ada di bottom shock yang di warna hitam ini ya. Nah, di situ terlihat ada drat dan o-ring seal-nya. Cara mengatasi biar nggak gampang rembes atau bocor ataupun kendor saat kita gunakan karena getaran, nanti kita akan mengganti o-ring seal atau karet hitam itu. Kita ganti bawaannya, kita lepas, kita ganti, dan kita belikan punyanya Grand atau Supra lama, o-ring seal yang ditutup klep. Oke, kalian nanti bisa cari di toko spare part o-ring seal tutup klep punyanya Grand, dan itu sangat murah, di kisaran harga 1.000 atau 3.000 rupiah per piecesnya. Oke, kita bersihkan dulu di asnya, kita bersihkan bagian dalamnya. Mungkin ada kotoran atau kerak atau apapun, kita bersihkan aja sampai benar-benar bersih. Lalu nanti kita ambil kembali bottom shock bagian atas yang ada drat sama o-ring seal-nya itu. Oke, nanti kita bersihkan di bagian drat dan o-ring seal itu. Yang seal lamanya kita lepas aja. Ya, ini kita lakukan pengecekan ada kerusakan kah atau ada masalah. Tapi sebenarnya masalah yang terjadi di tabung shock variasi ini itu hanya di bagian o-ring seal yang mungkin bawaannya terlalu tipis atau sudah longgar, jadi dia olinya dari dalam itu akan gampang keluar sehingga terjadi perembesan di antara sambungan itu nanti. Oke, nanti kita lepaskan o-ring seal di bottom shock bagian atas, kita ganti menggunakan o-ring seal tutup klep punyanya Grand atau
Supralama. Bisa kalian dicari di toko-toko spare part, dan itu sangat murah. Kita keluarkan aja yang lama, karena yang punyanya tutup klep Grand atau Supralama o-ring seal-nya itu lebih tebal dan diameternya sama. Jadi kita masukkan o-ring seal yang dari tutup klep punyanya Grand. Jadi sebelum kita pasang di jalur atau rumahnya o-ring seal itu, kita balutkan dahulu dengan menggunakan seal tip. Jadi itu benar-benar lebih apa ya, lebih rapat lagi o-ring seal-nya itu, jadi gak gampang kendor atau goyang, dan juga lebih dapat menahan kebocoran. Oke, selanjutnya nanti di bagian thread atau dratnya kita balutkan menggunakan seal tip lagi. Kenapa di sini menggunakan seal tip? Karena seal tip itu sudah terbukti sebagai penahan antara joinan sambungan fitting atau mur atau peralon, baik itu penahan kebocoran dari yang berupa oli ataupun air. Itu sangat-sangat ampuh untuk seal tip ya. Oke, setelah kita balurkan sampai full antara di threadnya itu, lalu kita masukkan lagi kita bottom shock bagian atasnya itu ya, caranya seperti ini. Agak sedikit dicongkel untuk ditutup asoknya itu biar nggak gampang sobek atau rusak. Oke, seperti ini caranya. Tinggal kita putar lagi, dan setelah diganti sealnya itu, ketika dipasang kembali itu terasa kali perbedaannya. Dia lebih kesot, lebih padat, dan seperti lebih pas saja ketika kita putar atau kita kencangkan lagi. Ya, sebenarnya menggunakan tangan bisa. Ketika udah diganti ring seal o-ringnya itu, jadi nggak perlu terlalu memakan banyak tenaga atau energi ketika memasangnya kembali. Hanya cukup menggunakan tangan dan sedikit ditahan menggunakan kunci, itu udah benar-benar presisi dan terasa kali dia lebih rapat. Di sini saya hanya menggunakan tangan aja, tidak perlu dijepit ragum ataupun menggunakan gastong. Nah, kalau ketika kita menggunakan gastong atau dijepit menggunakan ragum, itu akan membuat bodi dari bottom shock ini lecet atau akan reok atau apapun lah, akan bisa menambah kerusakan lainnya. Sini kan kita memperbaiki, bukan menambah kerusakan. Oke, seperti ini. Udah selesai penggantian o-ring seal-nya, dan ketika dipasang kembali untuk tulisan itu juga nggak akan berubah ya atau menggunakan o-ring seal-nya. Padahal itu udah dikencangkan sekencang-kencangnya daripada waktu sebelum dikencangkan itu, ketika dibuka sangat kendor sekali. Jadi bagi kalian yang ingin menggunakan bottom shock variasi, tolong sebelum dipasang atau dimasukkan oli atau dipasang di motor kalian, pastikan lagi untuk betul-betul meyakinkan kekencangan dari sambungan antara bottom shock nanti. Oke, lalu langkah selanjutnya kita masukkan lagi oli shocknya ya. Di sini saya menggunakan oli samping, bukan oli shock. Saya menggunakan oli samping karena untuk pernya itu lebih empuk. Di sini saya menggunakan oli samping bebas ya, bisa menggunakan merek apa aja. Saya menggunakan oli samping Evalop ya, cari yang murah. Terus kuantitasnya banyak,
jadi bisa digunakan berkali-kali. Ya, setelah dimasukkan olinya, lalu kita pasang kembali per dan tutupnya. Ya, inilah menggunakan obeng untuk memasang kembali pin atau kancingnya. Yap. Ini lalu kita tes untuk pernya gimana, sudah terkampukankah atau terlalu keras. Oke, udah dicoba berulang kali untuk pernya dan itu tidak terjadi kerempasan lagi ya. Oke, setelah itu kita pasang kembali di segitiganya. Oh ya, waktu melepas shocknya itu untuk baut di segitiganya hanya satu aja yang perlu dilepas, hanya di bagian atas. Di bagian bawah cukup kita kendorkan saja. Oke, kita kencangkan kembali baut di segitiganya ya. Oke, setelah itu kita pasang kembali spakbor. Ya, karena di sini saya menggunakan bottom shock variasi yang model Artistech Kopiori. Jadi ada beberapa perubahan di spakbornya. Ya, seperti perlu mengganjal di bagian belakang. Kalau untuk detailnya, perubahan apa aja yang sudah saya lakukan di motor Mio S ini ketika pemasangan bottom shock Artistech, kalian bisa lihat di video saya lainnya ya. Oke, selanjutnya pemasangan kaliper. Di sini saya menggunakan kaliper Brembo Kopiori juga. Penggunaan kaliper Brembo ini, pemasangan untuk instalasinya dan pembongkarannya pun sangat gampang ya. Hanya melepas dua baut di kalipernya ya, menggunakan kunci L. Oke, tinggal kita kencangkan baut-bautnya agar tidak ada yang kendor nanti saat digunakan. Oke, tinggal kita pasang as roda dan bannya. Bisa kalian lihat ya, ketika saat jika kita menggunakan kaliper monoblok ini, tuh pemasangannya kembali di disk cakram itu sangat gampang ya, karena nggak terlalu menjepit seperti kita menggunakan kaliper original ya. Oke, ini udah hampir selesai. Jadi bagi kalian yang ingin mengganti bottom shock, mau yang model Artistech atau model-model lainnya, silakan kalian menggantinya. Yang untuk pemasangan juga tidak terlalu
ribet ya, asal kita tahu caranya dan dibawa ke tempat yang pas. Oke, video ini saya rasa sudah selesai, dan ini hanya tinggal pemasangan ban dan laser rodanya aja. Cara pengerjaannya seperti tadi. Oke, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak menambah dosa dan tidak menambah hutang. Berbagi itu indah, silakan berbagi dengan subscribe. Jika video ini bermanfaat, silakan share, dan yang terpenting tolong bantu subscribe-nya. Oke, saya rasa kita sudahi saja video bottom shock artistek yang rembes di motor Matic Yamaha Mio saya. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.